Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Jalan Kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya. Sahabat beriman, setiap kita punya potensi untuk melakukan dosa. Ada yang melakukan dosa kecil, ada juga yang melakukan dosa besar. Tinggal apakah dia mau bertaubat atau tidak. Lantas, bagaimana kalau dosa berlipat-lipat? Bukan hanya dosa besar, tapi besar sekali. Apakah Allah akan mengampuninya? Apakah Rasulullah masih mau menatap pelaku dosa itu? Simak terus video ini sampai selesai sahabat, agar kita semua terhindar dari kesalahpahaman. Inilah karena menyetubui mayat cantik penggali kubur diusir Rasulullah versi channel Jalan Kembali. Cerita ini dikisahkan di kitab Durratun Nasikin tentang seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Namun, selain menggali kubur, pemuda ini juga gemar mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan. Ketika semua sudah kembali dari kubur, dia menggali lagi kuburan untuk mengambil barang-barang berharga. Hingga suatu saat, ada seorang gadis Ansor cantik jelita yang meninggal dunia. Apa yang dilakukan pemuda itu? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami untuk menyebarkan kebaikan dengan klik like, komen, dan share video ini ya sahabat. Begitu kuburan sudah sepi, maka pemuda itu menggali kuburan gadis Ansor itu. Dia ambil kain kafannya. Ketika dia melihat tubuh gadis yang cantik itu, syahwat pemuda itu memuncak. Maka dia setubui mayat gadis Ansor itu. Alangkah kagetnya pemuda itu. Setelah selesai dia menzinai mayat gadis itu, tiba-tiba gadis itu bisa bicara. Inilah yang dikatakan mayat gadis itu. Tidaklah engkau malu kepada Allah di saat Allah memberi siksa kepada orang-orang yang berbuat zalim. Engkau menyetubuiku di antara orang-orang yang sudah mati. Engkau membuat diriku dalam kondisi junub di hadapan Allah. Pemuda itu tertunduk, menyesal, dan menangis sejadi-jadinya. Dia meninggalkan kuburan dengan penuh penyesalan dan kesedihan. Selama perjalanan, pemuda itu terus menangis. Betapa takutnya dia akan perbuatan dosanya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya tidak tenang, hatinya selalu gelisah, dan hari-harinya dipenuhi tangisan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memberanikan diri menemui Sayyidina Umar, menceritakan kondisinya, dan masih sambil menangis terseduh-seduh. Maka Sayyidina Umar mengajak pemuda itu menghadap Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menerima pemuda itu, beliau bertanya, "Kenapa engkau menangis, wahai pemuda?" "Aku telah berbuat dosa ya Rasulullah. Aku malu dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apakah engkau telah berbuat syirik?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasulullah," jawab pemuda itu sambil tetap menangis.
apakah kau telah membunuh seseorang tanpa alasan? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, jawab pemuda itu. Lantas Rasulullah bersabda, sungguh sebesar apapun dosa, Allah akan mengampuni walaupun memenuhi langit dan bumi. Dosaku lebih besar daripada itu ya Rasulullah. Karena kurang mengerti, akhirnya Rasulullah berkata, coba katakan apa dosamu yang telah engkau lakukan. Akhirnya masih sambil menangis, pemuda itu menceritakan apa yang telah dia lakukan terhadap mayat gadis Ansor itu. Mendengar cerita pemuda penggali kubur itu, Rasulullah berdiri sambil menghardik pemuda itu. Wahai pemuda fasik, pergilah, jangan engkau dekati aku. Nerakalah tempatmu kelak. Pemuda itu meninggalkan Rasulullah sambil terus menangis. Dia berjalan tak tentu arah. Hingga sampailah ia di sebuah gurun pasir yang panas. Dia tersungkur bersujud kepada Allah. 7 hari ia tidak makan dan minum. Dalam kondisi yang sangat lemah, ia berdoa memohon ampun dengan tangisnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang telah melakukan dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah. Terimalah taubatku. Apabila Engkau tidak mau menerimaku, maka datangkanlah api, bakarlah aku di dunia ini daripada Engkau bakar aku di akhirat nanti. Sahabat beriman, selanjutnya Jibril menemui Rasulullah. Setelah menyampaikan sholawat dan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, Allah bertanya, apakah kamu yang menciptakan makhluk? Bahkan Dia yang menciptakanku dan mereka. Jawab Rasulullah SAW, apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka? Rasulullah menjawab, bahkan Allah lah yang memberi rezeki kepadaku dan mereka. Apakah engkau yang menerima taubat mereka? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menerima taubat, mengampuni dosaku dan mereka. Allah berfirman kepadamu, telah datang kepadamu seorang pemuda yang menceritakan dosa-dosanya. Kenapa engkau berpaling daripadanya? Maka bagaimana umatmu kelak yang membawa dosa yang sangat besar? Engkau adalah Rasulku yang kuutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang memaafkan dosa dan kesalahan mereka manakala taubat. Lantas Rasulullah mengutus sahabat untuk menjemput dan memberi kabar baik kepada pemuda penggali kubur itu akan ampunan Allah dan maaf Rasulullah. Betapa gembira pemuda itu. Ia sampai di Madinah saat Rasulullah sholat maghrib. Lantas pemuda itu ikut jadi makmum sholat maghrib. Ketika Rasulullah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan surat At-Kautsar sampai ayat hatta zurtumul maqabir. Pemuda itu berteriak sangat keras dan terjatuh pingsan. Ketika sudah selesai, para sahabat sudah mendapati pemuda itu sudah meninggal dunia. Semoga pemuda itu husnul khotimah. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat beriman dimanapun berada. Terakhir, jangan lupa klik like, komen,
subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya sahabat, supaya kalian juga menjadi bagian dari syiar kebaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.